Oke, halo semuanya. Video ini sebenarnya kelihatan nggak ada konteks ya, soalnya biasanya gua kan bahas barang baru atau yang belum lama rilis, atau yang hype, atau yang di request sama netizen. Tapi di video kali ini gue bakalan bahas barang yang rilisnya ini udah agak lama, sekitaran setahun yang lalu ya, setahun lebih malahan. Kalau nggak salah dia rilisnya tuh di sekitar Januari 2023. Ini juga bukan barang yang hype dan ini juga bukan barang yang di request sama netizen. Ya, jadi ini adalah The Audio Ghost. Gue yakin yang doyan IM pasti tahu The Audio ya. Mereka terkenal banget sama IM ya, dari mulai hype Monarch, Prestige, Legacy, dan lain-lainnya. Gue sendiri user Hype 2 by the way, gue bisa dibilang cukup puas sama Hype 2 ya. Suaranya nyaman banget, rapi, termasuk well balanced. Cuma minusnya ya housingnya emang tebel banget, soalnya dia pakai banyak driver juga sih. Anyway, balik lagi ke Ghost. Jadi ceritanya gue ini udah lama banget ngincer headphone ini, tapi di Indo tuh jarang banget barangnya. Sampai akhirnya kemarin-kemarin gue iseng buat cari-cari lagi, ternyata nemu tinggal satu biji doang. Ya udah langsung gue sikat. Ini dia harganya tuh di sekitar $129 by the way. Di Indo tuh pasarannya sekitar 2 jutaan. Kalau secondnya sendiri gue liat-liat pasaran di sekitaran 1,5 jutaan ya. Gue udah nemu sih sebenarnya, kalau yang second udah dari 6 bulan yang lalu juga ada kali ya. Cuma gue nggak tertarik sama yang second, soalnya yang barunya aja harganya ya bisa dibilang masih terjangkau. Maksudnya nggak sampai kayak HD800 Asus Vara gitu yang harganya wadidaw banget. Oke, so buat di harga 2 jutaan, di sini kita dapat carrying case yang ya so-so lah, lumayan. Ada kompartemen juga ini di bagian dalamnya, dan ini tuh hard case ya, jadi harusnya kalau kebentur-bentur ya headphone-nya nggak akan kenapa-napa. Terus di sini juga kita dapat kabel. Kabelnya ini dia pakai jack 3,5 mm semua ya. Dia tuh ke split 2 ya, bukan modelan yang single end kayak di HD559 ataupun ATH M series dan sejenisnya. Kabelnya ini karet biasa yang tuh be honest jelek banget sih, kayak kabel murahan. Padahal semua konektornya tuh full pakai metal ya, kerasa bagus. Bahkan sampai ke converter 6,3 bawaannya juga full metal. Makanya ini gue langsung ganti kabel pakai Vio LL44A ya, murmer tapi cakep, sekalian biar upgrade plugnya juga ke 4,4. Nah, buat headphone-nya sendiri kayak gini, bentukannya lumayan cakep walaupun terlalu mirip ya sama SRH 1840. Dia ini over ear, size-nya tuh sebenarnya termasuk gede tapi dia cukup slim, jadi nggak terkesan yang bulky gimana-gimana ya. Kayaknya sini mirip-mirip kayak HD600 dan sejenisnya. Nah, buat di bagian body driver sini dia itu bolong-bolong karena ya ini emang headphone open back dan ini grillnya tuh pakai besi semua. Hinge-nya juga di sini dia pakai besi yang ada motif-motifnya. To be honest, gue nggak suka sama aksen ring gold di sini sih. Dia kesannya tuh maksain pengen kelihatan mewah, padahal attention to detailnya tuh ya nggak semewah itu. Oke, terus kalau buat headbandnya ini dia full pakai material kulit ya, yang rasanya tuh halus banget dan ini ada busanya, jadi bener-bener kerasa empuk. Ini gue juga pakai headband cover ya, soalnya pengalaman di M40X yang gue pakai 5 tahun lebih itu ya headbandnya udah nggak berbentuk. Terus kalau buat earpadnya ini dia nggak pakai full kulit ya, malah dia sebagian besar tuh pakai bahan velour yang kerasa bagus karena dia halus, empuk, dan rasanya nggak segerah kulit walaupun emang isolasinya ya nggak sebagus kulit, apalagi ini open back juga. Ya dari segi fisik paling itu aja sih, dan soal build quality-nya kayaknya sih ini emang sesuai sama harganya aja ya. Gue ngerasanya dia emang berasal dari brand premium, tapi ini untuk salah satu produk terjangkaunya gitu. Jadi ya nggak termasuk jelek tapi nggak sampai premium juga feel-nya. Nah, terus soal kenyamanan, meskipun ini headphone bentuknya itu lumayan gede ya, sama dia ada beberapa part besi juga kayak di bagian hinge sama di bagian luar dari body drivernya, tapi ini headphone termasuknya nggak berat-berat amat. Clampingnya juga ini masih termasuk medium aja, nggak ketat banget, at least buat di kepala gue yang termasuknya nggak gede. Gue tes pakai kacamata juga cenderung aman. Sayangnya emang dia ini minim adjuster ya, benar-benar cuman bisa naik turun doang sama bisa in out, nggak bisa swivel apalagi flip in. Tapi untungnya ya fittingnya so far di kepala gue aman sih, posisinya tuh nggak aneh, nggak kerasa kurang miring sana sini, ceiling earpadnya juga lumayan dapet lah. Gue ini lagi cukup rutin pakai si The Audio Ghost ini ya, hampir tiap hari banget dan udah agak lama, kurang lebih ada kali sekitar sebulanan. Overall experience-nya cukup menyenangkan sih, gue bisa anteng lama dengerin musik pakai Ghost ini. Selain karena dipakainya enak, dia juga punya suara yang bikin nyaman. Kayaknya sih emang kombinasi tuningan dia sama mungkin desain open back-nya yang bikin kerasa ya feel-nya tuh cukup menyenangkan tapi nggak yang menggebu-gebu.
By the way, buat yang belum tahu, headphone itu kan ada yang close back dan juga open back ya. Kalau yang close back itu di bagian bodi luar driver itu ketutup rapat. Sedangkan yang open back ya kayak The Audio Ghost ini, bagian bodi luar driver itu bolong-bolong. Jadi emang dia isolasinya nggak sekedap close back, tapi enaknya open back kayak gini bisa kasih sensasi suara yang lebih luas, lebih lebar, dan juga lebih lepas. Ya termasuk di Ghost ini suaranya yang kerasa lepas banget, dan enaknya di sini buat definition arah suara itu kedengeran jelas banget, kerasa imersif dan akurat. Gue ini udah coba beberapa kali buat gaming juga dan hasilnya mantep sih. Lagi-lagi arah suara itu jadi jelas banget tapi nggak kerasa artifisial. Gimana cara gue jelasin ya? Mungkin gini kali, kalau di headset gaming itu kan emang kebanyakan close back ya, dan tuningannya itu kebanyakan dibuat seolah-olah suaranya tuh luas atau lebar. Padahal itu suaranya kayak ngumpul dan terkurung di dalam si body drivernya. Nah di sini itu suaranya memang kedengeran luas dan lebar, tapi dia lepas, lebih open gitu. Dan jangan khawatir suara luar banyak masuk ngeganggu sesuatu atau audio yang lagi kita play. Enggak, gue so far ya pakai kabel 4,4 di Vio K11 itu main di volume 40 aja udah kerasa lumayan budak, suara luar tuh tipis banget masuknya. Jadi ya kalau ada yang bilang open back itu enak buat gaming, gue setuju banget sih. Dan pastinya si Ghost ini nggak cuma enak buat gaming doang, tapi buat musikan juga enak. Dia ini tuningannya cenderung ke arah warmish ya, suara yang adem ayem, yang nyantai, nggak nyelekit sama sekali. Paling kerasa di bagian vokalnya, ini vokalnya bener-bener kerasa smooth ya. Emang sih kalau yang suka agresif bakalan bosenin, tapi serius kalau suka yang nyantai-nyantai ini enak banget. Dan lagi-lagi gue suka banget sama positioningnya dia, kayak misalkan di Clairvoyant Disease ya, itu vokalnya bener-bener presisi, kerasa ada di tengah, sebenarnya agak mundur dikit sih ya. Terus kan di lagu itu ada backing vokal yang suaranya kayak bisikan dan itu pindah-pindah dari kanan kiri. Nah itu tuh bener-bener rasanya kayak ada yang ngebisikin dari kanan ataupun dari kiri. Ini gue nggak lebay ya, tapi beneran beberapa kali gue dengerin backing vokal atau gitar atau piano yang suaranya tipis dan ada di kanan kiri ya, itu sampai bikin gue nengok. Soalnya bener-bener sumber suaranya tuh kayak ada di sebelah banget. Ditambah lagi suara instrumen di midrange itu bener-bener kedengeran ngayun, kedengeran adem ayem, tapi nada-nadanya tetap jelas tanpa ada picking atau sesuatu yang agresif sama sekali. Dan di sini timbrenya juga familiar ya, kedengerannya tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, khasnya Dede pada umumnya aja. Nah terus soal bassnya, ini bassnya juga menurut gue cukup oke sih. Dia kuantitasnya tuh nggak gede-gede amat, speednya lumayan, jadi ya buat bass yang agak-agak ngebut tuh masih cukup kekejar. Tapi di beberapa kasus gue ngerasa suara kick drumnya itu agak kurang tegas ya, untungnya nggak sampai lemes. Jadi mungkin masuknya kalau memang suka sama suara kick drum yang bener-bener tegas ya, ini jatuhnya bassnya kurang tight dikit kali ya. Beda cerita sama suara tom-tom. Kalau suara tom-tom itu kedengeran lebih tegas dan mantep lagi kalau ada yang ngeroll di tom. Itu panningnya tuh bener-bener geser tanpa ada jejak sama sekali. Ya jadi gue bisa bilang kalau bassnya ini udah termasuk oke sih. Buat rock metal yang double pedalnya nggak kecepetan itu masih asik banget. Buat pop atau hip hop yang ada jedak-jeduknya juga masih enak banget. Nah terus buat treble-nya juga ini nggak kalah mantep. Sebenarnya beberapa kali gue ngerasa kurang agresif sih treble-nya, tapi emang karena tuningannya di itu lebih ngarahnya emang tuningan yang tidak agresif ya. Mungkin jatuhnya lebih ke buat long listening, buat nyantai dengerin musik gitu. Jadi emang gue nggak bisa ngarepin ada treble yang agresif juga di sini. Jadi ya ini dia treble-nya termasuk yang nyantai, bukan berarti nggak ada atau kopong ya. Nggak kok, di sini masih tampil banget, kedengeran jelas, tegas, lumayan bersih. Tapi lagi-lagi nggak agresif, nggak ada picking, sekaligus nggak harus juga kualitas detailnya bagus sih. Dan soal hal-hal yang berhubungan sama teknis kayak beberapa udah gue singgung ya. Kayak soal imagingnya dia yang bagus, soundstage-nya kerasa luas, lebar, open, separasinya juga bagus. Tapi in my opinion dia ini emang masih belum bisa buat nyajiin detail-detail yang terlalu tajam ataupun clarity yang benar-benar super bening banget. Maybe jatuhnya ini headphone emang ya lebih ke buat dengerin musik, buat nikmatin musik, buat nyantai. Bukan buat breakdown detail-detail berlebihan yang terlalu teknis. So buat di harganya yang 2 jutaan gue cukup impress sih sama apa yang didapetin. Emang gue nggak punya pengalaman pakai headphone open back yang di atas harganya dia ya. Jadi ya bisa dibilang gue emang belum punya referensi suara headphone open back yang bagus itu kayak gimana. Tapi ya gue sebagai penikmat musik gue bisa ngerasain kalau suaranya dia ini asik buat dipakai dengerin musik sehari-hari, apalagi kalau fittingnya cocok. Dan bahkan kayak yang udah gue bahas sebelumnya, headphone ini asik juga buat dipakai FPS gaming.
Sayangnya ini headphone ya sesuai namanya ya, ghost, identik sama makhluk goib ya, barangnya goib banget di Indo. Tapi ya kalau lagi hoki kalian nemu nggak ada salahnya buat disikat aja. Mungkin ini bisa jadi jembatan sebelum masuk ke rabbit hole-nya open bag ya, sebelum masuk ke Sundara dan kawan-kawannya. Soalnya ghost ini kan termasuknya harganya ya masih cukup terjangkau. Sebenarnya open back budget itu ada opsi lain sih kayak JT1, SHP95, SHP96 dan mungkin ada yang lain lagi yang gua nggak tahu ya. Cuma buat gue pribadi gue emang lebih tertarik sama Ghost ini karena goib, karena anti mainstream dan untungnya setelah gue coba ya gue cukup suka sih sama headphone ini. Gue juga nggak tahu ya kenapa dia goib ya, entah karena price bracketnya nanggung atau karena kurang tertarik orang-orang sama open back budget atau kenapa gue juga nggak tahu. So sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.